Saya akan share tentang salib bukti kasih. Di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Tahukah Anda bahwa Yesus melewati semua penderitaan-penderitaan yang kita alami sebagai manusia dalam hidup kita sehari-hari? Oleh karena itulah di dalam Ibrani 4 ayat 15 dikatakan, imam besar yang kita punya itu adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ketika kita merasa Tuhan tidak mengerti apa yang sedang kita jalani dalam hidup kita, kita akan putus asa. Tapi tahukah Anda bahwa Yesus mengalami semua yang kita alami dalam hidup kita? Yang pertama, Yesus merasakan takut dan sedih. Dalam Matius 26 ayat yang ke-37 dikatakan, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Di dalam hidup kita, khususnya hari-hari ini, di mana COVID-19 melanda dunia, tiada henti kita mendengar kabar-kabar duka cita dari kenalan, keluarga, bahkan orang terdekat kita dipanggil Bapa di sorga. Saya ingin menyampaikan bahwa Yesus juga pernah melewati masa-masa di mana dia begitu takut dan dia begitu gentar untuk menghadapi penyaliban. Yesus sangat takut karena dia tahu apa yang dia akan alami. Setiap penyiksaan, cambuk, dan salib, paku yang akan menancap di tangannya, dan semua penderitaan yang akan dia alami. Dia tahu sebelum dia menghadapinya. Oleh karena itulah Yesus sangat takut. Sebagai manusia, Yesus juga pernah merasakan rasa takut yang sama seperti kita hari ini. Kita takut, tidak berani kemana-mana. Kita khawatir, kita sedih, kita menjadi gentar. Yesus juga merasakan penderitaan, ditinggal oleh orang-orang terdekatnya di masa sengsara. Dalam Matius 26 ayat 56 dikatakan, akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Bisa dibayangkan waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, semua muridnya meninggalkan dia. Dan bahkan murid-muridnya melarikan diri. Mungkin dalam hidup kita juga pernah mengalami, kita ditinggalkan oleh orang-orang terdekat kita justru di saat kita susah. Orang-orang yang kita pikir bisa menolong kita, orang-orang terdekat yang selama kita masih sehat, selama kita masih diberkati, mereka baik dengan kita, mereka bersahabat dengan kita. Tetapi ketika kita susah, kita butuh pertolongan, justru di saat itu mereka semua meninggalkan kita. Orang-orang yang tadinya memuji-muji kita, orang-orang yang tadinya begitu dekat dengan kita, mempercayai kita, lalu ketika kita mengalami kesusahan, mengalami bencana, bukannya mereka menolong, tapi malah mereka meninggalkan kita. Orang-orang yang berjanji tapi tidak ditepati. Saya mau kasih tahu, Yesus juga mengalami. Justru di masa sengsaranya, orang-orang terdekatnya meninggalkan dia. Mungkin dalam hidup kita juga mengalami dihianati oleh orang dekat. Saya mau kasih tahu bahwa Yesus dihianati oleh orang yang makan dari mejanya. Yesus mengadakan perjamuan kasih terakhir dengan murid-muridnya. Yesus salah satu dari orang-orang yang makan bersama-sama dengan dialah yang mengkhianati Yesus. Kita tahu bahwa Yudas, salah satu dari 12 murid Yesus, mengkhianati Yesus. Matius 26 ayat 48, orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Ayat 49, dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Bayangkan, hubungan yang begitu dekat, tapi dia mengkhianati Yesus.
Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Wow, bukankah dalam hidup kita juga kita mengalami bahwa orang-orang yang kita tolong, orang-orang yang kita besarkan, orang-orang yang makan semeja dengan kita, justru mereka yang mengkhianati kita. Yesus juga mengalami hal yang sama. Yesus dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Bahkan Petrus, seorang murid yang bisa dikatakan paling berani mati buat Yesus. Ketika prajurit di Taman Getsemani menangkap Yesus, justru Petruslah yang pertama mengangkat pedangnya dan menetak telinga salah satu prajurit. Tetapi apa yang terjadi? Matius 26 ayat 74. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Ayat yang ke-75, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ayat ini ditulis tidak terlalu detail. Tapi bayangkan di ayat ke-74 dikatakan, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah bahwa dia tidak mengenal Yesus. Kalau semua kutukan Petrus ditulis, mungkin kita akan kaget hari ini. Tapi bayangkan, orang yang cukup paling dekat. Di antara 12 murid Yesus, ada 3 yang paling dekat dengan Yesus. Di antara 3 murid Yesus itu Petrus salah satunya. Salah satu murid yang kelihatannya paling mengasihi Yesus, paling membela Yesus. Beberapa kejadian, tampak dia seperti sangat membela Yesus, sangat mengasihi Yesus. Dia salah satu orang kepercayaan Yesus. Tapi dia pun menyangkal Yesus. Bukankah dalam hidup kita, orang yang paling kita percayai, orang yang paling kita kasihi, kadang-kadang justru mereka yang mengkhianati kita, justru mereka yang malah meninggalkan kita di saat susah. Dalam hidup kita mungkin pernah dituduhkan segala yang jahat, difitnah, dikata-katai, disebarkan berita yang tidak baik tentang kita, tentang hal-hal yang kita tidak pernah lakukan. Yesus mengalami itu juga. Yesus dituduhkan segala yang jahat atas kesalahan-kesalahan yang dia tidak pernah perbuat. Bahkan yang lebih mengerikan, rakyat yang semula seminggu sebelumnya mengeluh-ngeluhkan Yesus ketika Yesus mau masuk ke Yerusalem, justru mereka yang kemudian menolak dia. Pilatus mengatakan kepada imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya." Yesus tidak punya kesalahan, tapi tetap massa yang semula mengidolakan Yesus, massa yang semula mengeluh-ngeluhkan dia ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, mereka menghamparkan pakaian mereka di jalan, bahkan memotong ranting-ranting dari pohon menyebarkan di jalan, dan mereka berseru, "Hosana bagi anak Daud, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan." Justru mereka yang memilih Barabas dibebaskan, yang Yesus disalibkan. Mereka lebih memilih penjahat yang diselamatkan dan Yesus yang disalibkan. Penderitaan apa yang kita alami dan Yesus tidak alami? Difitnah segala yang jahat oleh orang-orang yang iri hati kepada kita. Dikata-katai oleh orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita. Mereka mengatakan hal-hal yang tidak baik, yang tidak kita lakukan. Penderitaan apa yang hari ini kita alami dalam hidup kita yang tidak Yesus alami? Dia imam besar yang mengerti kelemahan-kelemahan dan setiap masalah dan penderitaan kita. Saya ingin share apa yang terjadi di atas kayu salib. Ketika Yesus di tengah-tengah penderitaannya, di puncak rasa sakitnya, seorang Yesus tetap menyatakan kasihnya. Ada 3 perbuatan kasih Yesus di atas salib. Yang pertama,
Yesus mengampuni penjahat yang disalib di sebelahnya. Dalam Lukas 23 ayat 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Yesus tergantung setengah mati, kesakitan, lalu dihujat oleh salah satu penjahat. Kalau kita yang jadi Yesus, pasti kita udah marah, pasti kita sudah memberikan sumpah serapah. Tapi Yesus diam saja. Di ayat yang ke-41, penjahat yang di sebelahnya berkata begini, "Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Ayat 43, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bayangkan, di tengah penderitaannya, Yesus tetap bereaksi dengan kasih. Yesus menunjukkan kemurahannya sampai titik penghabisan. Dia memberikan kemurahannya kepada penjahat yang disalib di sebelahnya. Biasanya orang kalau sedang susah itu lebih fokus kepada diri sendiri. Orang biasanya kalau dia sendiri lagi menderita, dia nggak bisa mikirin yang lain. Dia akan pikir tentang kesusahannya sendiri. Dan kalau ada orang yang justru datang dan menghina dia, bukannya menolong dia, pasti marah. Kamu cuma bisa ngomong, nggak nolong, udah pasti gitu. Tapi yang luar biasanya, Yesus tetap bereaksi benar di tengah tekanan. Yesus tetap menunjukkan kasih di atas kayu salib. Saya tidak habis pikir bagaimana di saat Yesus tergantung setengah mati, kesakitan, dihina, dihujat, tapi Yesus masih bisa menunjukkan kasihnya kepada penjahat yang ada di sebelahnya. Perbuatan kasih Yesus yang kedua di atas kayu salib adalah Yesus mengampuni orang-orang yang menyalibkannya. Dalam Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Betapa luar biasanya kasih Yesus. Bukannya membenci, marah, mengutuk orang-orang yang telah menyalibkan dia, orang-orang yang telah memfitnah, menganiaya, menuduhkan segala yang jahat kepadanya. Malah Yesus bereaksi sebaliknya. Yesus menunjukkan kasih yang begitu besar. Bukannya menyumpahi mereka, Yesus malah mendoakan mereka. Kuasa pengampunan itu memberi kekuatan. Luar biasa betapa Yesus bukannya membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya yakin Yesus punya kemampuan, Yesus punya kekuatan untuk melawan mereka semua. Yesus bisa saja berdoa dan minta Bapa turunkan api dari langit dan membakar mereka semua. Mungkin kalau kita yang disakiti seperti Yesus, itu yang akan kita lakukan. Tapi mari belajar bagaimana reaksi Yesus di tengah-tengah penderitaan. Yesus malah memberkati mereka dengan doa yang begitu tulus. Dalam hidup kita, mungkin kita pernah mengalami, kita disakiti sama orang dengan begitu amat sangat sehingga kita sulit mengampuni. Bahkan kata-kata jahat yang orang-orang itu lontarkan kepada kita tidak bisa kita lupakan. Bahkan perbuatan-perbuatan jahat, pengkhianatan, cacian, makian, fitnahan mereka masih melekat di ingatan kita. Tapi dengar baik, Matius 6 ayat ke-12 berkata, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami."
Di dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa apabila kita ingin diampuni oleh Bapa di sorga, kita harus terlebih dahulu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Suatu hari saya mengalami kepahitan yang amat sangat dengan orang-orang yang bersekongkol untuk menjatuhkan saya. Orang-orang yang pernah dekat dengan saya, orang-orang yang pernah saya tolong, tetapi begitu gampang mereka berbalik dan kemudian berubah menjadi jahat kepada saya. Di satu masa, saya setiap kali bangun tidur, saya teringat kata-kata mereka. Lalu doa ini Tuhan ingatkan kepada saya. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebagai manusia, ketika kita disakiti, reaksi kita adalah ingin membalas. Meskipun kadang-kadang cara kita sedikit rohani, kita pakai istilah, ya Bapa, aku memberkati dia, aku menaruh bara api di atas kepalanya. Padahal sesungguhnya kita sedang melepaskan kutuk di balik doa kita. Apalagi saat ini di tengah-tengah wabah corona, wabah COVID-19. Kita pasti ingat kepada orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Dan ada sedikit harap-harap untuk mendengar berita mereka dipanggil oleh Bapa di sorga. Saya ingin menyampaikan kebenaran. Hati-hati dengan perenungan hati kita. Karena Tuhan melihat isi hati kita. Dia Tuhan yang menyelidiki hati kita. Jangan mengharapkan yang jahat terjadi kepada musuhmu. 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Dengar anak-anak Tuhan, kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Jangan jadi sama dengan orang-orang yang berbuat jahat. Percayalah bahwa pembelaan itu datang dari Tuhan. Amsal 20:22 berkata begini, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Bagian pembalasan itu dari Tuhan, bukan dari kita. Saya selalu menganggap sepi setiap tuduhan jahat orang. Ya kadang ketika saya baru diberitahu, sempat jengkel, tapi lalu saya biarkan. Saya tidak mau habiskan waktu saya buat bela diri, menjelaskan. Saya rasa tidak perlu. Karena kebenaran itu tidak perlu dibela. Pembelaan itu datang dari Tuhan. Kejadian 50:20 itu merupakan salah satu ayat yang saya pegang dalam hidup saya. Bahwa Tuhan itu mengasihi saya. Kalaupun ada orang yang berniat jahat sama saya, Tuhan sanggup mengubahkan niat jahat orang untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Saya telah melihat hal ini terjadi dalam hidup saya. Bahwa mungkin ketika kita mengalaminya, hal itu nggak enak, begitu menyakitkan. Tapi setelah itu lewat dan kita ada di titik di mana kita ada hari ini, kita patut bersyukur. Saya bersyukur buat masa lalu saya bersyukur buat masa kecil yang tidak enak. Tapi berkat masa lalu yang tidak baik itu, saya hari ini jadi punya beban untuk anak-anak yang tidak mampu. Karena dulu saya tidak ada orang yang biayai sekolah saya harus kerja keras. Masa kecil yang sangat susah. Saya bersyukur mengalami itu. Dan hari ini saya bisa peduli sama orang yang tidak mampu. Saya bersyukur pernah punya pemimpin yang menyia-nyiakan hidup saya. Punya pemimpin yang mengusir saya begitu saja. Saya percaya kalau bukan karena mereka mengusir saya tidak ada di tempat di mana saya ada hari ini. Karena saya orang yang tidak suka pindah-pindah. Kalau saya duduk di sebuah ruang kelas, saya akan duduk di kursi yang sama, nggak pindah-pindah.
Bahkan kalau saya makan ke restoran, saya akan pilih menu-menu yang sama yang saya biasa makan. Saya nggak pindah-pindah. Nah, saya bersyukur kalau Tuhan mengizinkan rasa nyaman kita diusik. Karena Tuhan mau kita pindah ke tempat yang lebih baik. Kadang-kadang Tuhan pakai berbagai cara yang mungkin nggak nyaman buat daging kita. Tapi milikilah iman bahwa apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Itu bagian Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan mengasihi kita, rencananya sempurna. Bahwa niat jahat orang Tuhan sanggup pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Saya bersyukur ada firman Tuhan yang mengajarkan bahwa Tuhan itu baik kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Bukankah dalam hidup ini kadang-kadang kita jengkel sama orang-orang yang sudah kita tolong tapi bokamsya, nggak tahu diuntung, tidak tahu terima kasih. Tapi bukankah kita juga sering begitu sama Tuhan? Tuhan sudah tolong kita begitu banyak, Tuhan sudah memberkati kita, tapi masih saja kita komplain. Saat-saat ini di mana kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa melakukan banyak, ayo jangan mengeluh. Bersyukur sama Tuhan masih punya keluarga. Bersyukur masih bisa diam di rumah. Bersyukur kita tidak terjangkit COVID-19. Bersyukur masih bisa makan. Bersyukur masih diberi kesehatan. Banyak hal yang patut kita syukuri. Meskipun ada di beberapa di antara kita yang harus berduka cita karena kehilangan, tapi percayalah bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk setiap kita. Perbuatan kasih Yesus di atas kayu salib yang ketiga adalah Dia taat sampai mati untuk menebus dosa umat manusia. Salib adalah bukti kasih Yesus bagi dunia. Saya ingin menceritakan satu-satunya doa Yesus yang tidak dijawab oleh Bapa adalah ketika Yesus berdoa 3 kali di Taman Getsemani. Yesus berdoa di dalam Matius 26 ayat yang 39 sampai 44 sebanyak 3 kali. Yesus meminta supaya jikalau boleh cawan itu berlalu. Yesus takut untuk menghadapi salib. Dan Yesus minta kepada Bapa seandainya boleh Dia mau cawan itu berlalu daripadanya. Yesus nggak mau melewati itu. Tapi Yesus mengembalikan biar kehendak Bapa yang jadi dan bukan kehendaknya. Di tengah-tengah penderitaannya, Yesus tetap bertahan sampai akhir, sampai mati di kayu salib, supaya kehendak Bapa dinyatakan oleh ketaatannya. Mungkin ada doa-doa kita yang gak dijawab sama Tuhan. Mungkin atas kehendak Tuhan kita harus melewati penderitaan. Mari taat sampai akhir. Meskipun doa kita nggak dijawab, kita nggak tahu kapan semua ini akan selesai. Tapi saya mau bilang gini, biarlah kehendak Bapa dinyatakan. Bertahanlah di dalam penderitaan, sekalipun doa-doa kita tidak dijawab. Tetap berharaplah kepada Tuhan. Jangan menyerah. Datanglah kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan mendengarkan doa kita. Jangan mengeluh. Jangan marah, jangan komplain, jangan bereaksi negatif. Belajar seperti Yesus, Dia tetap bereaksi benar di tengah-tengah penderitaan. Saya mau tutup dengan ini. Salib adalah bukti kasih Yesus, tetapi iman adalah bukti kasih kita. Dalam Lukas 18 ayat 7-8 dikatakan begini. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Mungkin hari ini iman kita goyah. Pengharapan kita hampir pupus. Tapi dengar baik firman Tuhan. Tetap sabar dalam penderitaan, tetap mengucap syukur, tetap bereaksi benar. Jangan berhenti berharap, jangan berhenti berdoa.
Percayalah Tuhan akan menjawab doa kita. Milikilah iman. Yesus telah mati buat dosa-dosa kita sebagai bukti kasih-Nya. Salib adalah bukti kasih Yesus bagi kita. Tapi apa bukti kasih orang percaya? Bukti kasih kita kepada Tuhan adalah iman. Bahwa semuanya harus terjadi sesuai dengan kehendak-Nya. Tapi biarlah kita orang percaya tetap kuat dan berpegang kepada firman-Nya. Saya tutup dengan ayat terakhir. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saya percaya pertolongan Tuhan itu selalu tepat waktu. Mari hampiri tahta kasih karunia. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah masalah yang tidak kunjung selesai, mari kuatkanlah kepercayaanmu kepada Tuhan. Percayalah bahwa pertolongan Tuhan itu selalu tepat waktu. Hampiri tahta kasih karunia-Nya, mintalah anugerah-Nya. Sebagaimana Tuhan telah menolong kami dan keluarga, saya percaya Tuhan yang sama akan menyertai hidup saudara. Tuhan memberkati.